Pembagian jenis-jenis serat mineral. Pembagian jenis-jenis serat mineral dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, serat mineral alami. Serat mineral alami adalah serat yang diperoleh dari batuan periodik yang berasal dari besi, magnesium, dan silika yang mengalami proses alami seperti penekanan suhu tinggi dan penekanan air serta kandungan garam dan karbon dioksida. Ini adalah mineral buatan. Mineral buatan seperti serat kaca yang diperoleh dari pasir silika dan kalsium karbonat serta natrium dan boraks yang biasanya digunakan untuk bahan-bahan industri karena ketahanannya untuk suhu tinggi. Oke, selanjutnya yaitu cara pengolahan serat alami. Cara pertama yaitu pengambilan bahan baku. Biasanya pengambilan bahan baku melalui proses pertambangan. Lalu bahan baku tersebut dihancurkan untuk mengurangi ukuran agar mudah dalam pengolahan bahan bakunya. Setelah itu serat mineral tersebut dipisahkan dengan serat mineralnya dengan kotoran yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya serat mineral dicampur dengan bahan lain seperti polimer atau serat mineral pengikat. Selanjutnya serat mineral dibentuk dan dikeringkan untuk menghilangkan kelembapannya. Step terakhir yaitu finishing dan pendistribusian serat. Morfologi dari serat mineral alami. Satu adalah asbes. Asbes memiliki bentuk panjang, halus, dan fleksibel dengan struktur kristalin serta filamen yang berbentuk seperti jarum yang tipis. Yang kedua, wall mineral berbentuk serat pendek, kasar, dan tidak teratur. Strukturnya terbuat dari batuan yang dilelehkan dan dipintal menjadi serat yang berpori-pori kasar. Oke, selanjutnya yang ketiga, serat kaca atau fiberglass berbentuk serat tipis, panjang, dan halus. Bentuk dari fiberglass ini sendiri memiliki permukaan yang halus tanpa pori-pori besar. Yang keempat adalah serpentin dengan bentuk serat panjang dan bergelombang, memiliki struktur yang fleksibel dan temperatur yang stabil secara termal dibandingkan asbes. Oke, yang selanjutnya adalah sifat fisika dari serat alami. Yang pertama adalah memiliki kekuatan yang tinggi. Yang kedua, ketahanan terhadap suhu ekstrim. Yang ketiga, kekerasan dan kekuatan yang baik. Yang keempat adalah isolasi yang baik. Dan yang kelima adalah teksturnya bervariasi. Serta yang terakhir adalah ringan. Oke, selanjutnya adalah sifat kimia dari serat alami, yaitu satu, tahan terhadap bahan kimia. Yang kedua, tidak mudah terbakar. Yang ketiga, tahan terhadap korosi. Yang keempat adalah stabil secara kimia. Serta yang kelima, menyerap kelembapan. Selanjutnya adalah produk-produk serat mineral alami. Yang pertama adalah isolasi asbes seperti di gambar, wall mineral, serat kaca atau fiberglass, dan selanjutnya serat basalt, dan ada karpet atau bahan pelapis lainnya. Nah, selanjutnya itu ada cara perawatan dari mineral alami. Pertama adalah pembersihan rutin. Lakukan pembersihan rutin untuk membersihkan debu dan kotoran, dan gunakan alat yang aman untuk membersihkan serat mineral, karena menggunakan alat-alat yang sembarangan akan merusak serat mineral alami. Dan lakukan pembersihan menggunakan air yang tidak berlebih atau tidak menggunakan air yang banyak, karena sebagian serat mineral alami dapat meresapkan kelembapan. Selanjutnya adalah pemeriksaan kerusakan. Lakukan pemeriksaan kerusakan secara berkala dan lakukan pemeriksaan keretakan secara berkala terhadap produk ataupun serat alami agar dapat segera diganti dan segera diperbaiki. Selanjutnya adalah hindari kelembapan berlebih karena dapat merusak tekstur serat. Selanjutnya, jangan terpapar bahan kimia dan gunakan ventilasi yang baik. Selanjutnya adalah
hindari paparan suhu ekstrim karena akan merusak serat. Dan pastikan juga penyimpanan dari bahan atau produk serat mineral alami terdapat di ruangan yang aman tanpa suhu yang ekstrim. Selanjutnya adalah pergantian berkala. Ganti atau mengganti seratnya atau mengganti produknya secara berkala. Selanjutnya ada perlindungan dari kerusakan fisik. Hindari menempatkan benda-benda di daerah atau tempat yang berbahaya agar tidak adanya kerusakan fisik terhadap produk-produk serat alami. Materi selanjutnya itu serat buatan. Pengolahan serat buatan. Yang pertama adalah pemilihan bahan baku. Pemilihan bahan baku biasanya berupa pasir silika, kaca, dan batuan vulkanik. Yang kedua yaitu teknik pelelehan. Teknik pelelehan ini biasanya dilelehkan pada suhu yang sangat tinggi di atas 1000 derajat Celcius. Biasanya pelelehan ini menggunakan mesin-mesin khusus. Yang ketiga yaitu penarikan. Cairan yang telah dilelehkan kemudian ditarik menjadi serat yang sangat halus. Yang keempat yaitu pendinginan. Proses pendinginan ini sangat penting untuk memastikan serat memiliki daya tahan yang sangat bagus. Yang kelima yaitu pembentukan dan pemotongan. Setelah serat melalui proses pendinginan, kemudian serat dipotong sesuai dengan kebutuhan produk akhir. Yang keenam yaitu pengemasan. Yang keenam yaitu pengujian kualitas. Pengujian kualitas itu sangat penting karena apabila produk itu tidak memiliki kualitas yang baik, maka produk tersebut akan dibuang. Yang ketujuh yaitu pengemasan. Pengemasan itu bertujuan untuk melindungi serat dari kerusakan. Yang terakhir yaitu distribusi. Setelah semua serat siap dikemas, kemudian didistribusikan ke otomotif lainnya. Materi selanjutnya yaitu morfologi serat. Yang pertama serat kaca. Serat kaca bentuknya sangat halus, panjang, terlihat seperti rambut tipis yang tidak mudah putus. Serat kaca terbuat dari lelehan kaca atau pasir silika. Yang kedua yaitu wol mineral. Wol mineral bentuknya lebih pendek dan beracak-acak. Wol mineral terbuat dari lelehan batuan yang kemudian ditarik menjadi serat. Yang ketiga yaitu serat basal. Serat basal bentuknya hampir mirip dengan serat kaca, namun lebih tebal. Serat basal terbuat dari lelehan batu basal yang dilelehkan kemudian ditarik menjadi serat. Yang terakhir yaitu serat asbes buatan. Serat asbes buatan bentuknya lebih panjang dan fleksibel. Serat asbes buatan hampir lebih mirip dengan asbes alami. Bahan utama pembuatan serat asbes buatan yaitu mineral silika. Sifat fisika kimia serat buatan. Yang pertama yaitu sifat fisika, memiliki kekuatan yang tinggi, tahan terhadap suhu tinggi, ringan, daya isolasi yang baik, tahan terhadap kerusakan. Yang kedua yaitu sifat kimia. Sifat kimia serat mineral buatan. Yang pertama tahan terhadap bahan kimia. Yang kedua tidak mudah terbakar. Yang ketiga stabil. Yang keempat tahan korosi, yaitu tidak mudah rusak ketika terpapar air. Yang kelima yaitu higrokopis, bisa menyerap kelembapan dari udara. Selanjutnya adalah produk-produk serat mineral buatan. Yang pertama adalah isolasi serat kaca atau fiberglass isolation. Selanjutnya ada wall mineral, gambarnya seperti yang di sini. Ada pakaian pelindung, bahan pelapis, serta panel isolasi. Selanjutnya adalah cara perawatan produk mineral buatan. Yang pertama adalah pembersihan secara rutin. Bersihkan barang atau produk dari mineral buatan dari debu ataupun kotoran, dan hindari penggunaan air serta penggunaan alat-alat yang dapat merusak serat mineral buatan. Selanjutnya adalah periksa kerusakan dan keretakan secara berkala. Lakukan pemeriksaan kerusakan serta pemeriksaan keretakan agar dapat menghindari produk yang rusak tanpa kita ketahui, agar dapat kita perbaiki ataupun kita ganti dengan segera. Selanjutnya adalah hindari kelembapan. Hindari kelembapan agar produk tidak cepat rusak. Selanjutnya jangan terpapar bahan kimia
Sama seperti hindari kelembapan, terpapar bahan kimia secara berlebih akan merusak produk dari serat mineral buatan. Lalu, hindari dari suhu ekstrim serta lindungi dari kerusakan fisik. Letakkan produk bahan mineral buatan di tempat yang aman agar tidak mudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Itu saja presentasi dari kami tentang serat mineral buatan maupun alami. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.